Halo teman-teman, jumpa lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Buat teman-teman yang mau buka usaha toko plastik dan bahan kue, terutama untuk plastik-plastiknya, teman-teman, kita mau bahas apa bedanya belanja ke agen, ke distributor, dan juga langsung ke pabrik. Ya, yang pertama dari toko agen. Kenapa kita belanja ke toko agen? Apa keuntungannya? Yang pertama, kita bisa belanja dengan menyesuaikan budget, dengan menyesuaikan uang yang kita punya, anggaran yang kita punya, teman-teman. Jadi kalau kita misalnya udah jualan seminggu atau udah jualan 2 minggu, kemudian terkumpul duit 1 juta atau 2 juta, kita mau belanja. Nah, di agen ini kita bisa dengan duit segitu gitu ya, kita bisa belanja dapat banyak varian, teman-teman. Itu yang pertama. Jadi nggak harus nyiapin duit berapa untuk barang apa, enggak. Jadi duitnya aja, duitnya ada berapa, kita belanja ke toko agen, kita sampaikan, saya dari toko plastik A mau belanja barang di sini, minta tolong diberi harga yang untuk dijual kembali. Biasanya agen sudah tahu dan sudah punya range harganya sendiri khusus untuk penjual sekian. Jadi kalian nggak perlu repot-repot. Itu yang pertama, teman-teman. Duitnya sedikit, bisa dapat barang banyak. Walaupun nanti tiap jenis barang, tiap varian nanti jumlahnya sedikit-sedikit. Nggak apa-apa, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, keunggulan yang kedua, lokasinya dekat, jelas ya. Lokasinya dekat karena ini adalah toko-toko agen di sekitar. Nah, karena biasanya kan di tiap wilayah, entah tiap kota, kabupaten dan sebagainya, itu ada toko-toko besar yang memang menyuplai toko-toko kecil di sekitarnya. Kadang malah sampai punya mobil untuk mengirim-ngirim barang ya. Nah, itu lokasinya berarti pasti dekat. Kalau dekat kita bisa ke sana langsung, kita bisa tanya-tanya harga, kita bisa tanya-tanya barang, kita bisa lihat dulu barangnya kayak apa karena lokasinya dekat. Nah, itu kelebihannya seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya, karena lokasinya ini dekat, kalau kita beli agak banyak, kita bisa dikirim barangnya ini dengan lebih cepat, teman-teman. Atau kalau sedikit, kita malah bisa ambil sendiri, sekalian tanya-tanya tadi ya, kita bisa beli langsung bawa pulang barangnya, jadi cepat gitu karena lokasinya dekat. Nah, kalau agak banyak, biasanya mereka akan bantu mengirim. Biasanya bisa saat itu juga, atau ntar sorenya, atau hari besoknya, tapi mereka bisa bantu mengirim lebih cepat, teman-teman. Lalu berikutnya untuk harga bagaimana? Nah, harga ini karena ini adalah toko ya, toko agen ini kan bentuknya toko ya, toko yang besar. Jadi mereka biasanya masih menjual secara ecer juga di tokonya untuk konsumen-konsumen juga. Jadi kalau ketika pembelinya ya adalah pedagang seperti kita akan diberi harga khusus, tapi tidak bisa murah sekali biasanya, teman-teman. Nah, ini jadi harganya paling kita dapat sedikit di bawah harga grosir supaya nanti kita bisa jual lagi, teman-teman. Nah, nanti kita menjualnya lagi secara eceran. Itu kalau kita belanjanya di toko agen. Nah, kemudian kalau untuk pembayarannya di toko agen ini umumnya adalah cash. Jadi kita belanja barang, totalnya berapa, kita bayar, kita dapat barangnya. Seperti itu. Tapi ada beberapa juga toko agen yang bisa memberikan tempo pembayaran atau kredit. Misalnya barang dikirim hari ini, bayar 1 minggu kemudian. Kadang ada yang bisa seperti itu, tapi jarang dan kebanyakan kalau toko agen umumnya cash karena mereka juga punya kebutuhan untuk order barang lagi, teman-teman. Karena mereka sendiri kan juga masih jualan secara ecer juga, grosir juga, kemudian jual ke pedagang lain juga karena masih berbentuk toko, teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya, keunggulan selanjutnya ini kalau belanja di agen, kalau menurut saya sih keunggulan ini adalah kita mudah untuk retur barang, teman-teman. Nah, jadi kadang namanya orang punya kesalahan ya, kita salah order atau dari agennya yang salah kirim, kita bisa langsung sampaikan, ini barangnya salah. Nah, nanti biasanya lebih cepat ditukar, nggak pakai prosedur yang berbelit, nggak pakai prosedur yang lama. Karena biasanya kalau toko agen pemiliknya atau bosnya ada di tempat. Gitu. Jadi kalau kita bisa komunikasikan, kita sampaikan ini ada kesalahan, entah kita yang salah order, maksudnya order misalnya kantong plastik gitu ya, maksudnya order yang setengah kilo, kita ordernya yang 1 kiloan gitu misalnya. Nah, kemudian maaf tadi saya salah ngomong, maunya yang setengah kilo, ini malah tadi saya order yang sekilo, bisa ditukar atau tidak? Biasanya bisa seperti itu, teman-teman. Jadi memudahkan kita. Nah, kalau kita belanja ke toko agen, ini cocoknya adalah untuk kalian, untuk teman-teman yang berjualan secara eceran atau mayoritas barang di toko kalian dijual secara ecer. Ini sangat menguntungkan kalau kalian berbelanja di toko agen. Ya, tadi sudah kita bahas detailnya. Nah, yang kedua, belanja ke distributor, teman-teman.
Distributor itu apa sih? Distributor itu mereka yang khusus menyuplai, khusus supplier untuk para pedagang, khusus untuk toko-toko. Jadi tidak punya toko sendiri. Kalau agen itu kan toko yang besar, jadi dia sendiri toko gitu ya. Kemudian dia juga menyuplai toko-toko lain yang lebih kecil. Kalau distributor sudah enggak punya toko sendiri, jadi kegiatan mereka hanya menyuplai toko-toko lain gitu ya. Dia sendiri enggak jualan, apalagi eceran enggak. Mereka enggak ada tokonya. Nah, ini yang disebut distributor, teman-teman. Nah, kalau belanja ke distributor itu biasanya quantity ordernya itu punya minimal order, walaupun nggak banyak gitu ya. Saya juga mengalami belanja di distributor itu hampir sama sebenarnya dengan di agen. Kalau tadi contoh duit 1 juta 2 juta ya, itu uang 1 juta dan 2 juta itu untuk belanja ke distributor juga bisa, teman-teman. Cuman varian barangnya nggak akan sebanyak kalau kita belanja ke agen karena ada minimal ordernya. Misalnya kalau toko plastik, misalnya kantong kresek atau kantong plastik bening itu ya, plastik PP misalnya, itu ada minimal ordernya, misalnya per ikat. Jadi minimal beli 1 ikat, 2 ikat gitu ya, 3 ikat. Nah, uang 1 juta 2 juta tetap bisa dipakai, tetapi nanti ada minimal ordernya. Karena kalau kadang di toko agen itu kita masih bisa nyempil istilahnya ya, hanya beli 1-2 biji untuk misalnya kita untuk lengkap-lengkap aja di toko kita gitu ya. Untuk nambahin varian aja, kita belum niat serius jual barang itu, tapi ya udahlah, nggak apa-apa diadakan aja. Nah, itu kita bisa beli sedikit 1-2 piece, tapi tetap dikasih nanti harga grosir kalau di agen seperti itu. Tapi kalau di distributor tidak bisa, minimal kalau misalnya plastik ya per ikat, begitu ya, satuan yang agak besar. Kalau misalnya kardusan ya per kardus, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, kalau untuk pengirimannya itu sudah ada jadwalnya. Rata-rata distributor punya jadwal. Seperti di tempat saya di sini ada yang jadwalnya hari Jumat, ada yang hari Rabu, ada yang bukan pakai hari tapi berapa hari sekali gitu. Jadi seminggu 2 kali. Jadi nggak mesti harinya. Kadang Selasa dengan Kamis, kadang Rabu dengan Jumat. Yang penting dalam 1 minggu itu 2 kali. Yang begitu juga ada. Tapi mereka punya jadwal gitu. Nah, kalau khusus yang jadwalnya hari tertentu, ini memudahkan buat kita. Sama seperti saya tadi cerita, ada distributor di sini yang jadwalnya pengiriman hari Jumat misalnya gitu. Jadi saya tahu kalau order barang nanti Jumat pasti datang. Kalau barangnya nggak kosong ya di distributor. Biasanya kalau kosong diberitahu oleh salesnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kalau untuk harga ini secara umum akan berada di bawah toko agen. Jadi kita masih bisa dapat harga lebih murah lagi daripada kita belanja di toko agen. Tapi ya itu, teman-teman, nanti satuan belinya kita harus agak banyak gitu ya. Dan kalau kita pedagang, ini cocok kalau kita belanja barang-barang yang di toko kita itu laris, di toko kita itu sering terjual. Nah, kita kan otomatis juga karena sering terjual butuh stok yang agak banyak. Nah, ini kita bisa ambil di distributor sekalian. Nanti kalau barang-barang yang tidak terlalu fast moving, nggak terlalu lakunya nggak terlalu cepat, atau hanya untuk pelengkap aja, kita bisa ambil di agen gitu ya. Nah, kemudian berikutnya untuk pembayaran, teman-teman, kalau tadi di agen itu umumnya cash, kalau di distributor umumnya justru kita diberi fasilitas untuk membayar tempo. Jadi barang biasanya datang dulu 1 minggu kemudian kita baru bayar, atau 2 minggu kemudian kita baru bayar. Tapi untuk fasilitas tempo ini bisa kita dapat setelah kita bertransaksi beberapa transaksi dulu dengan tunai gitu. Biasanya 2 atau 3 kali transaksi tunai, setelah itu kita baru bisa dapat fasilitas tempo. Nah, ini juga kadang kitanya yang harus proaktif, harus tanya ke salesnya, Mas, saya sudah bisa dapat fasilitas tempo atau belum? Itu ada juga salesnya yang sudah memberitahukan juga ada. Ini untuk yang besok kalau mau di tempo sudah bisa gitu juga ada. Tapi kalau tidak diinformasikan biasanya 2 kali, 3 kali, 4 kali pengambilan sudah ada fasilitas untuk bayar tempo, biasanya 2 minggu, teman-teman. Nah, teman-teman bisa coba tanyakan ke salesnya kalau sudah mulai belanja ke distributor ya. Nah, teman-teman, untuk belanja di distributor ini tadi saya sudah sampaikan ya, cocok untuk di barang-barang yang fast moving, barang-barang yang laku terjual. Jadi kita butuh stok agak banyak, belinya juga agak banyak sekalian, harganya otomatis lebih murah sekalian, labanya lebih baik buat kita. Nah, juga ini untuk toko-toko yang sudah punya banyak pelanggan ya, pelanggannya udah mulai banyak, kemudian sudah mau mulai menjual secara grosir. Kalau teman-teman mau menjual secara grosir, otomatis harus dapat harga yang lebih rendah dari grosir ya, supaya nanti bisa ditambahin laba kemudian dijual secara grosir. Nah, ini cocok untuk kalian ambil di distributor. Juga kalau di distributor ini
Sebenarnya modalnya nggak terlalu banyak teman-teman belanja di distributor ini, tapi sangat membantu kita kalau tokonya udah mulai berjalan. Tapi kalau masih pemula banget, lebih bagus ke agen seperti tadi. Nah yang ketiga teman-teman, nah ini belanja ke pabrik. Ini banyak orang yang udah nggak sabar teman-teman. Gimana sih caranya dapat kontaknya sales pabrik gitu? Udah kepingin banget belanja ke pabrik. Nggak mesti belanja ke pabrik lebih murah dan lebih enak loh teman-teman. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru kepingin belanja ke pabrik. Kita bahas ya, yang pertama dari quantity order. Kalau tadi agen itu bisa belanja sesuai budget, terserah gitu ya. Kadang barang sedikit juga kita udah dapat potongan harga untuk dijual lagi. Kalau di distributor itu ada minimal order, tapi nggak terlalu banyak. Kalau tadi kresek contohnya, tas kresek atau kantong plastik itu per ikat. Nah kalau di pabrik umumnya satuan minimal ordernya lebih banyak teman-teman. Kalau plastik itu per bal ya rata-rata ya namanya. Kalau biasanya kan satuan, satu piece atau satu pak kecil, kemudian di atasnya ada satu ikat, di atasnya ada satu bal. Nah ini kalau mulai ambil di pabrik, biasanya minimal per jenis per ukuran itu satu bal. Jadi kalau kita mau belanja 5 ukuran, kita harus belanja 5 bal teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk ke pabrik ini belanjanya duitnya lebih banyak gitu. Apalagi di awal-awal kan kita masih cash, jadi kita harus keluarin duit agak banyak kalau kita mau belanja ke pabrik langsung. Jadi ini nggak cocok kalau buat kalian yang pemula, kalau baru buka 1 bulan 2 bulan atau bahkan baru mau buka terus carinya kontak sales pabrik, saya tidak menyarankan teman-teman. Tapi kalau teman-teman tetap mau berusaha ya nggak apa-apa, tapi saya nggak menyarankan gitu. Nah kemudian yang kedua soal harga teman-teman, ini relatif lebih murah. Kenapa? Karena relatif teman-teman, nggak pasti lebih murah nggak. Jadi saya sendiri juga mengalami ya kadang-kadang distributor kasih harga lebih murah daripada harga pabrik meskipun saya ngambilnya nggak banyak-banyak juga gitu ya. Yang pertama mungkin karena sudah bisa negosiasi dengan salesnya di distributor ini ya, jadi dapat lebih murah. Kalau yang di pabrik karena saya masih tokonya belum terlalu besar, jadi pengambilannya belum banyak, jadi justru belum dapat harga yang murah teman-teman. Kadang masih lebih murah dapat di distributor karena di distributor kadang ada diskon-diskon juga teman-teman. Jadi kalau untuk harga ini relatif gitu ya. Di pabrik itu relatif. Jadi akan lebih murah kalau kita belanjanya itu banyak. Kalau belanjanya sangat banyak, memang jadinya sangat murah. Jadi nanti turunnya drastis sekali teman-teman. Kalau ambil contoh tadi ya, misalnya belanja di agen tas kresek 1 ikat 15.000 misalnya gitu ya. Nah kalau di distributor dengan pengambilan tertentu nanti ketemunya jadi 12.000, nah kan udah lebih murah. Kalau di agen 15, di distributor 12, nanti di pabrik bisa hanya 10.000. Tapi itu kalau ambilnya banyak sekali kuantitinya teman-teman. Nah ini nanti kalau kita belum bisa jual, meskipun kita punya duit bisa order sebanyak itu, tapi kalau kita nggak bisa jual kan percuma teman-teman, nanti barangnya mandek, nggak cepat terjual, nanti bisa rusak dan sebagainya. Niatnya mau cari laba yang besar, tapi barangnya rusak, kita malah jadi dapatnya kerugian teman. Untuk pengiriman ini di pabrik biasanya ada jadwalnya, sama seperti distributor lah, kurang lebih ada yang 2 kali seminggu, ada yang 1 kali seminggu, ada yang nunggu muatan penuh baru berangkat. Itu ada di sini juga ada. Jadi kalau salesnya saya tanya, Mas ini dikirim kapan? Belum tahu Pak, nunggu muatan mobilnya penuh. Nanti kalau sudah penuh baru berangkat. Gitu juga ada. Itu di pabrik seperti itu teman-teman. Nah kemudian untuk pembayaran sama seperti distributor. Jadi pabrik dengan distributor ini 11-12 lah, nggak terlalu banyak beda. Untuk pembayaran juga bisa tempo setelah cash beberapa kali. Nah tapi itu teman-teman kalau di pabrik, kalau kalian memang tokonya sudah mulai besar, sudah biasa di distributor dan kemudian masih ingin menambah lagi stoknya, kalian bisa mulai ambil pabrik. Tapi kalau toko teman-teman lebih sering terjualnya eceran dan selama ini sudah belanja ke agen, teman-teman mulainya ke distributor dulu belanjanya, jangan langsung ke pabrik teman-teman. Nanti kalau bahasa Jawanya itu kepundal-pundal. Saya sendiri juga gitu ya. Kalau saya di sini kombinasi teman-teman memang. Jadi ada barang yang saya beli hanya di agen, karena saya memang hanya jual eceran untuk barang-barang itu, karena di sini mungkin nggak terlalu cepat terjual. Kemudian saya kan tokonya sempit teman-teman, jadi terbatas tempatnya, nggak bisa stok banyak-banyak, itu biasanya ambil di agen. Atau kalau di barang-barang yang fast moving, di sini cepat sekali terjual, kemudian saya butuh stok agak lumayan, itu biasanya saya ambil di distributor untuk ngejar nanti dapat potongan diskon. Jadi kalau udah sering belanja, kemudian ada minimal
minimal order tertentu itu biasanya distributor di sini ada yang kasih potongan harga, diskon gitu, saya ngejar itunya di situ. Nah, tapi kalau untuk barang-barang yang istilahnya butuh stok yang sangat banyak dan bisa disimpan dalam waktu lama, itu biasanya saya belanja ke pabrik, teman-teman, karena sekalian. Misalnya seperti kalau di sini saya tin wall ya, tin wall itu saya belanja langsung ke pabrik karena di sini permintaannya cukup tinggi, kemudian saya bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Karena saya dapat harga yang lebih murah, itu saya ambilnya di pabrik, teman-teman. Tapi saya masih kombinasikan. Jadi nggak semua barang ambil di distributor, nggak semua barang ambil di agen, nggak semua barang ambil di pabrik. Jadi disesuaikan. Nah, khusus untuk belanja pabrik ini cocok untuk teman-teman yang usahanya sudah berjalan stabil dan ritme penjualannya ini sudah tinggi, teman-teman. Jadi kalian sudah bisa menjual dalam jumlah yang besar, sudah punya pelanggan-pelanggan yang membeli dalam jumlah besar. Artinya kalian sudah menjual secara grosir. Nah, ini sangat cocok kalau kalian mengambil di pabrik. Tapi kalau belum sampai ke situ, saran saya lebih baik tidak usah. Tapi kalau ingin mencoba, ya sekali lagi ini usaha teman-teman sendiri, nggak apa-apa, silakan saja. Tetapi kalau bisa jangan di semua item gitu ya. Saran saya coba kalau penasaran coba aja 1-2 item yang paling sering terjual di tempat kalian. Plastik ya, dalam hal ini ya, toko plastik. Misalnya kantong, kalau di tempat saya itu selain tin wall saya ambil langsung pabrik itu kantong PP, teman-teman. Di sini cukup cepat, jadi saya mencoba. Sebelumnya itu saya belanja di agen, belum pernah belanja di distributor, bahkan saya selalu belanja di agen sedikit-sedikit. Nah, dari agen saya mau coba ke pabrik karena beda merek ini, teman-teman. Jadi beda merek, harganya lebih murah, kemudian saya sudah cek kualitasnya ini lebih baik. Jadi saya beranikan diri untuk belanja ke pabrik dalam hanya mungkin 3 item, hanya 3 jenis, 3 ukuran di kantong PP. Saya coba di situ. Jadi kalau teman-teman tetap penasaran gitu ya, mungkin udah punya kontak sales di pabrik, kepingin coba ya nggak apa-apa sih, coba-coba aja. 1, 2, 3 item aja. Nanti dari situ teman-teman bisa evaluasi gimana sih rasanya belanja ke pabrik gitu, teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini buat kalian.